Selamat Natal saudara. Saya sekarang ini ada di Pantai Krui. Ada sebuah pantai yang begitu terkenal di Lampung, di mana orang-orang bule banyak berselancar di sini saudara ya. Dari Eropa datang ke sini khusus untuk selancar. Sungguh luar biasa kekayaan negeri kita ini. Tetapi saudara, yang saya ingin sampaikan pada sore hari ini adalah tentang Natal. Saudara, kalau kita perhatikan bagaimana Yesus itu lahir di Bethlehem, di kandang domba. Lalu dia dibaringkan di palungan. Saudara, lalu kalau kita melihat bagaimana Yusuf dan Maria yang begitu berjuang, bersusah payah untuk sampai di Bethlehem. Bahkan saudara, waktu saya sekolah minggu selalu dikatakan Yusuf dan Maria itu berjalan sejauh 100 km jauhnya. Bayangkan seorang pengantin baru disuruh berjalan 100 km dalam keadaan di mana si istri hamil berat. Saudara, itu sebuah perjuangan yang bukan ringan. Saudara, saya berpikir, saya merenungkannya. Kenapa harus seperti itu? Saya percaya bahwa Tuhan bisa saja, saudara ya, membuat keadaan mereka, Yusuf dan Maria, bisa saja seperti keadaan seperti seorang anak raja yang tinggal di hotel, di rumah sakit yang besar. Tetapi kenapa, saudara, Yesus memilih itu lahir di kandang domba dan harus juga dilahirkan dari keluarga Yusuf dan Maria yang begitu bersahaja. Saudara, saya renungkan berhari-hari kenapa Tuhan membuat seperti itu. Saudara, akhirnya saya mendapat kesimpulan bahwa Tuhan ingin menggambarkan bahwa keberadaan Dia tidak selalu atau berada dalam hiruk pikuk dunia ini. Tetapi Tuhan itu berada di dalam kesederhanaan. Tuhan itu berada di dalam tempat-tempat yang sederhana seperti itu. Saudara, kadang kita dalam hidup ini, kita sudah terlalu banyak berada di dalam kegemerlapan dunia. Ya, kita sudah berada dalam situasi ketegangan atau pengaruh-pengaruh dunia. Sehingga saudara, kita sebetulnya sulit untuk dapat mengalami yang dikatakan Yesus itu lahir di hati kita. Ya saudara, karena kesibukan dunia, karena pekik-pekik dunia ini. Oleh karena itu saudara, pada hari-hari Natal ini, mari kita coba saudara, ya, meneduhkan hati dan pikiran kita. Mungkin kita ada di pusat kota, mungkin kita ada di mana-mana, itu tidak menjadi masalah. Tetapi saudara, kita berikan hati kita sejenak untuk dapat mengalami keteduhan saudara. Untuk dapat mengalami kesunyian hati. Supaya kita bisa saudara merasakan ada sebuah sukacita yang berbeda, yang bukan sukacita karena pernak-pernik dunia ini, bukan sukacita karena kemewahan dunia ini, tetapi sebuah sukacita dari sebuah kesunyian, yaitu sukacita Bethlehem, sukacita kandang domba. Saudara, saya merasakan waktu saya merefleksikan, waktu saya masuk ke Bethlehem itu di dalam roh. Saya mengalami saudara bagaimana sukacitanya
kita bisa mendengar banyak hal di sana. Kita dapat melihat banyak hal di sana, bukan seperti yang ditujukan oleh dunia ini. Tetapi ada sesuatu, saudara, yang berbeda, yang begitu menguatkan kita. Saudara, kita dapat melihat bagaimana kesederhanaan, kita dapat melihat kemuliaan Tuhan, kita dapat mendengar kidung para malaikat, saudara, yang begitu merdu. Saudara, kita juga, saudara, dapat tersungkur di kaki Tuhan, dapat tersungkur dekat palungan itu, saudara. Lalu saudara, kita masuk dalam suasana itu. Maka saya percaya saudara-saudara akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Yaitu saudara, maka saudara yang miskin akan merasa akan kaya. Yang lemah akan dikuatkan. Saudara, yang susah akan dihiburkan. Karena suasana ketika kita masuk ke dalam Bethlehem itu, ketika kita masuk kepada suasana keheningan itu, saudara, di situ kita akan mendapatkan makna kehidupan yang sesungguhnya, makna kehidupan yang jauh lebih dalam yang ditampilkan oleh dunia ini. Ketika kita masuk ke Bethlehem itu, saudara, di situ kita menemukan sebetulnya apa yang Tuhan mau berikan kepada kita. Saudara, kita bisa mendapatkan pemberian Tuhan yang orisinil, bukan pemberian Tuhan melalui keindahan dunia ini, melalui gemerlapnya dunia ini. Tetapi waktu kita ke Bethlehem, saudara, kita akan mengalami sebuah ketenangan di hati. Kita akan mengalami sebuah kepuasan di hati. Saudara, selamat Natal bagi kita semua. Khotbah ini saya sampaikan tepat pada tanggal 25 Desember 2020 di tepi pantai Krui, saudara. Di mana suara ombak yang kita dengar begitu luar biasa. Saudara, kita bisa melihat bagaimana Tuhan yang lahir itu begitu besar, yang dapat menciptakan semua, saudara, kehebatan-kehebatan dunia ini. Saudara, di dalam keheningan itulah kita bisa merasakannya. Selamat Natal. Haleluya. Amin.